Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara kita menyiram anggrek agar anggrek dapat tumbuh dengan baik dan subur. Kadangkala apabila kita menyiram anggrek dengan cara yang tidak tepat, kadang-kadang malah anggreknya menjadi terlalu kering atau kemudian terlalu basah yang akan mengakibatkan anggreknya tidak dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Untuk mendapatkan anggrek-anggrek yang dapat berbunga sesuai keinginan kita, sesuai pada musimnya, dan kadang-kadang akarnya juga harus dapat tumbuh dengan baik kemana-mana seperti ini, perlu kita lakukan cara penyiraman yang baik dan benar. Sebenarnya menyiram anggrek itu cukup mudah. Memang ada seringkali kita menyiram anggrek dengan cara disemprot saja, kemudian ada yang dengan cara disiram. Sebenarnya kita harus mengenali karakteristik dari masing-masing anggrek sehingga kita menyiram anggrek dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Cara yang sangat mudah dan biasa kita lakukan di rumah adalah menyiram anggrek dengan cara disiram seperti ini. Baik langsung dari selang air, kemudian kadang-kadang kita menggunakan gayung. Cara ini sebenarnya yang sering saya lakukan dan ini cukup kita lakukan seminggu sekali. Di cuaca yang sangat panas seperti ini sudah bulan Oktober akhir dan sebenarnya sudah memasuki musim hujan, namun sampai sekarang belum juga hujan. Namun di musim-musim seperti ini justru malah anggrek-anggrek sering berbunga karena cuaca ekstrim mengakibatkan anggrek itu merasa untuk harus eksis sehingga di musim-musim atau di saat seperti ini justru malah banyak sekali anggrek-anggrek berbunga seperti dendrobium saya ini. Ini merupakan dendrobium jenis RSS, Riverside Secondary School. Ini memang semi keriting. Bukan keriting yang sampai keriting melintir ya sahabat semua, namun untuk dendrobium jenis ini merupakan jenis semi keriting yang harganya terjangkau. Nah, untuk cara penyiraman yang saya lakukan, karena di sini memang masih musim kemarau dan biasanya debu itu akan sangat menempel pada tanaman, bahkan ke semua tanaman ya. Jadi cenderung tanaman itu akan berwarna coklat-coklat debu. Dan di musim-musim seperti ini ada beberapa penyakit yang sering menghinggapi anggrek, baik itu dendrobium, kemudian vanda, kemudian grama, dan jenis-jenis anggrek yang lainnya. Dengan cara kita menyiram ke seluruh bagian tanaman, baik dari daun, kemudian batangnya, akarnya, medianya, di samping untuk memberi kecukupan kebutuhan air pada anggrek juga sekaligus membersihkan daun-daunnya yang kotor. Kalau kita siram saja debunya sudah hilang, baguslah. Namun apabila belum juga bersih, bisa kita bersihkan juga menggunakan tangan, kita lap secara perlahan-lahan. Apabila setelah habis disiram, tentu saja anggreknya akan terlihat lebih segar seperti ini. Tidak terlalu kucel dan kebutuhan airnya tercukupi. Ini untuk anggrek-anggrek yang kita tanam pada pot. Kemudian untuk anggrek yang kita tanam tidak dalam pot, bagaimana caranya? Tentu saja sama saja caranya. Tinggal kita siramkan seperti ini menggunakan gayung atau menggunakan selang. Kita siramkan ke seluruh bagian tanaman, kita siramkan perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa, sehingga airnya terserap ke daun, ke akar. Dan hal ini kita lakukan minimal seminggu sekali supaya anggreknya tidak kering keriput. Namun jika cuaca memang sangat panas dan ekstrim, perlu kita tambah frekuensinya, tidak cukup seminggu sekali. Namun sebenarnya penyiraman cara ini pun seminggu sekali cukup karena di sela-sela itu kita kadang-kadang juga memberinya pupuk. Kemudian memberi fungisida atau bakterisida, kemudian juga kita kadang-kadang memberi akarisida sesuai dengan kondisi tanaman-tanaman tersebut. Nah, bagaimana dengan penyiraman anggrek yang terkena calon bunganya? Seperti pada anggrek kuku macan ini, di sini ada kenopnya. Nah,
Untuk kenop-kenop ini aman apabila terkena air, karena kita sering tahu bahwa anggrek pada waktu ditanam dengan full sun, full rain, dia akan tumbuh dengan lebih baik dan anggreknya pun tetap berbunga. Namun yang tidak boleh terkena spike atau kenop adalah air yang ada campurannya pupuk, kemudian ada campurannya zat-zat yang bisa mengakibatkan anggrek tersebut gagal mekar. Namun jika yang kita sarankan itu hanya air saja, dan di sini saya menggunakan air sumur, aman-aman saja dan anggrek ini tentu saja akan dapat mekar dengan baik. Kemudian apabila kita mempraktekkan bagaimana cara menyiram anggrek yang medianya menggunakan moss. Kita ketahui bersama bahwa moss itu sangat bersifat menyimpan air. Nah, karena penyiraman ini memang hanya kita lakukan seminggu sekali, tentu saja aman. Karena moss itu juga pada dasarnya dia akan menyimpan air dalam waktu sekitar 1 minggu. Penyiraman secara keseluruhan ini juga untuk menghilangkan debu-debu pada anggrek bulan ini. Kita lihat di dalam lengkungan daun itu banyak sekali debu-debu. Nah, kemudian untuk sisa-sisa air yang di atas daun untuk menghindari busuk karena bakteri pada anggrek bulan ini, maka setelah penyiraman kita miringkan dahannya atau daunnya seperti tadi sampai air yang ada di atas daun sudah habis atau tidak ada lagi, sehingga tidak ada kemungkinan bakteri bersarang pada ketiak-ketiak daun dari anggrek bulan ini. Untuk anggrek bulan ini dengan cara penyiraman seperti ini berhasil dan dahannya cukup besar, sangat jumbo, lebih dari 15 cm. Kemudian untuk anggrek yang lain ini merupakan Dendrobium nobile. Dengan cara penyiraman seperti tadi pun kita akan mengetahui beberapa jenis anggrek yang mungkin kena penyakit seperti anggrek Dendrobium nobile ini. Secara tidak sengaja saya menemukan kutu putih. Nah, kutu putih untuk dalam jumlah yang masih kecil atau jumlahnya sedikit seperti ini, caranya pun sama, tinggal kita siram, kemudian kita bersihkan menggunakan tangan. Kutu putih ini akan mati. Kita cek ke semua bagian tanaman, jika masih ada kutu putih juga kita matikan. Kemudian sekaligus kita bersihkan daunnya, baik dari sisi atas, kemudian dari sisi bawah. Mungkin kita cek juga untuk telur-telur dari kutu putih ini. Apabila jumlahnya memang belum terlalu banyak, caranya hanya seperti ini. Kita siram, kita bersihkan baik bagian atas dan bagian bawah. Yang perlu kita perhatikan, apabila jumlahnya sudah sangat banyak, itu baru kita perlu menggunakan obat. Nah, sahabat semua, dengan cara ini maka anggrek akan tumbuh dengan baik. Cara penyiraman yang baik tentu saja akan diteruskan juga atau ditindaklanjuti dengan cara perawatan yang baik pula, sehingga kita akan mendapatkan bonus bunga anggrek yang cantik pula, seperti anggrek-anggrek ini, baik dari tadi Dendrobium, kemudian Vanda, baik yang Vanda hibrid maupun Vanda spesies. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat dan anggrek-anggrek sahabat semua dapat tumbuh dengan baik dan berbunga sesuai harapan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.